Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahmah alladzi yusahhilana ila tariqil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salat merupakan perintah Allah dan berjamaah adalah amalan dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat di hari di mana semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, melupakan kita, menjauhi kita, pada hari itu kita berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita seperti biasa, hari ini surah Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita jangan tertipu dengan orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir ingin menipu kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita semua. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim. Wa allafa, menyatukan, jamaah, maksudnya menyatukan, baina qulubihim, di antara hati-hati orang-orang yang beriman. Allah mengatakan Allah lah yang menyatukan, mempersatukan, mengumpulkan orang-orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, seandainya engkau menginfakkan seluruh harta yang engkau punya di dunia ini semuanya, maka engkau tidak akan mampu untuk menyatukan mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Sesungguhnya Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan maha bijaksana. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang dulunya bermusuhan, orang-orang yang dulunya mereka tidak kenal, tidak saling kenal, tidak tahu siapa dan di mana apa, tetapi dengan kuasa Allah ketika mereka masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah yang menyatukan hati mereka. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau bukan karena agama maka mereka tidak akan mau bersatu. Allah ingatkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau kau punya harta banyak, punya kekuasaan yang luar biasa, kumpulkan semuanya, berikan kepada mereka untuk bersatu.
maka kamu tidak akan bisa menyatukan mereka, akan bisa mengumpulkan mereka. Apa kata Allah? Walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan mereka. Sebagaimana di masa itu ada dua suku yang dari awal mereka bermusuhan. Nah, ayat ini termasuk menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW ada dua suku yang dulunya bermusuhan, turun temurun bermusuhan, nenek moyang sampai sekarang bermusuhan. Tetapi ketika Islam sampai kepada mereka, dua suku tersebut bersatu dan orang pun tidak menyangka dua suku tersebut adalah suku Aus dan suku Khazraj. Bahkan pada saat itu pun orang-orang tidak menyangka bahwa dua suku ini akan bersatu. Begitu juga dengan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka bersatu. Sahabat Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua. Ada yang Muhajirin, ada orang Ansar. Muhajirin orang Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang Madinah disebut dengan orang-orang Ansar, orang-orang yang menolong daripada orang-orang yang berhijrah. Mereka tidak kenal, tidak saling kenal, tidak keluarga, tidak satu bapak, tidak satu ibu, tidak satu saudara, tidak satu kakek pun tidak, satu nenek pun tidak kenal, tidak pernah tahu. Tetapi ketika sahabat dari Mekah mereka berhijrah ke Madinah, saking luar biasanya mereka bersatunya itu, apa kata sahabat-sahabat yang di Madinah, kaum Ansar? Mereka itu ada yang memiliki istri lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4. Dia katakan seperti ini, kamu pilih mana istri saya yang kamu sukai di antara 4 itu, nanti akan saya ceraikan, habis masa iddahnya silahkan kau nikahkan. Saking luar biasanya, saking baiknya. Bahkan di dalam Al-Quran ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan sahabat ini bersatunya luar biasa, cinta damainya luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain, tidak apa-apa diri dia diakhirkan. Walau kana bihim khasasah, walaupun kepepet, tetap mereka dahulukan saudaranya. Saking luar biasanya menjaga persatuan. Sehingga apa? Sehingga dari kota Madinah yang dulunya disebut dengan kota Yasrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Apa makna Madinatul Munawwarah? Maknanya adalah kota yang bercahaya, memancarkan cahaya Islam ke seluruh dunia. Dari mulai kota Madinah, awal Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, hanya sekitar Mekah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sahabat hijrah ke Madinah, mereka bersatu. Dari kota Madinah lah lahir pejuang-pejuang Allah di India, lahir pejuang-pejuang Allah, kemudian berdakwah ke India, berdakwah ke Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, kemudian sahabat-sahabat ada yang terbang kemana-mana, sampai ada makam sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada di Indonesia, di Sumatera Utara. Mereka para sahabat bersatu. Dari bersatunya sahabat Muhajirin dan Ansar, sehingga apa? Terpancarkan hidayah ke seluruh dunia. Maka umat Islam pada saat ini, kalau kita ingin menjadi penyebab hidayah untuk orang, kita ingin mau menjadi ditakuti oleh sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum bersatu padu. Sahabat ketika Fathu Mekah 10.000 orang berangkat ke Mekah. Pada saat itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu tidak boleh lagi apapun beribadah di Mekah, Ka'bah. Padahal ketika Nabi SAW mencoba untuk ke Mekah, ditutup, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah sekian lama Nabi SAW berangkat lagi. Niatnya tidak perang, tapi membawa 10.000 pasukan sahabat lengkap dengan alat perang. Niatnya mau berangkat haji, bawa alat perang untuk persiapan kalau diserang. Tetapi ketika sampai di sana,
semua orang kafir Quraisy pada saat itu kocar-kacir ketakutan melihat bersatunya orang Muhajirin dan Ansor. Semua bersepakat untuk mengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rela dia tinggalkan harta, tinggalkan anak, istri, bawa dia harta sendiri untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kocar-kacir. Apa kata orang kafir? Matilah kita, habis kita. Muhammad bawa pasukan 10.000 ingin bunuh kita. Tapi ketika Nabi masuk ke kota Mekah, apa kata Rasulullah SAW? Yang beriman selamat, yang tidak beriman pun akan aku selamatkan, akan aku jamin keamanannya. Inilah cinta kasih Rasulullah SAW. Bersatu padu. Bahkan ulama katakan kita itu kalau nyapu pakai sapu lidi cuma satu lidinya, bisa bersih atau tidak? Tidak akan bersih. Tapi kalau kita lidinya tuh rame, banyak, diikat, maka yang kotor bisa jadi bersih. Yang awalnya orang tidak mau duduk karena ada debu, ketika disapu menjadi bersih, orang pun mau ke situ. Begitu umat Islam pada saat ini. Hari ini banyak perpecah belah sana dan sini. Ini punya firqah ini firqah ini. Mengaku-ngaku ini, menyesatkan orang lain, menyesatkan ini dan itu, menganggap dirinya yang paling benar. Tahukah kita, ketika kita berpecah belah seperti itu, yang ketawa adalah orang-orang kafir di sana. Kenapa sudah hilang marwah? Kalau seandainya umat Islam ini bersatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongan Allah sebagaimana Allah turunkan pertolongannya pada sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu. Nah, yang bisa menyatukan apa? Ya agama. Kata Allah, yang menyatukan itu Allah. Sebab apa? Sebab mereka mau mengamalkan agama. Muhajirin rela tinggalkan hartanya di Mekah, ingin amal agama, ingin menyelamatkan imannya, pergi ke Madinah. Kemudian Ansor, dia menyambut, menolong demi agama Allah, demi kenyamanan orang-orang yang beriman kepada Allah, demi kenyamanan orang-orang yang menyampaikan agama Allah, sehingga ada rasa ingin menolong agama Allah. Allah satukan hati mereka dan Allah menangkan mereka dari antara orang kafir. Sekarang ini kan kami Islam juga beriman juga kepada Allah. Kenapa sulit bersatu? Masih mementingkan ego masing-masing. Makanya susah untuk bersatu. Coba kita lihat contoh ya di pondok-pondok pesantren. Ya. Mereka satu padu, tujuannya satu, ingin selesai. Yang hafal Quran ingin selesai 30 juz. Yang ngaji kitab alimnya ingin selesai sampai Fathul Mu'in, sampai Ihya Ulumuddin, sehingga seragam luar biasa. Begitu juga instansi-instansi keagamaan yang lainnya, ya, sekolah-sekolah yang lain punya satu tujuan. Sehingga apa? Sehingga keberagaman tersebut yang jadinya nggak kenal jadi kenal, yang jadinya tidak tahu menjadi tahu, yang orang asing yang sama-sama kita tahu akhirnya menjadi keluarga. Inilah dampak daripada persatuan, padahal kecil. Tapi ingatlah, ketika orang Islam seandainya dia bersatu semuanya, maka yang takut adalah orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah ingatkan juga kepada Nabi, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Nah, Allah ingatkan juga, yang menyatukan kita di dunia ini bukan harta, bukan ego, bukan dunia. Kalaupun kita punya harta banyak, orang dekat sama kita. Ada orang kaya, dia punya harta banyak, orang dekat dengan dia. Kenapa? Karena ada hartanya. Coba kalau ketika hilang hartanya, akan jauh. Sifat manusia seperti itu. Sifat manusia seperti itu. Bahkan banyak gara-gara harta orang bertikai, banyak gara-gara harta orang berpecah belah. Makanya Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Tidak akan bisa. Kan sahabat dan menyangka, kita bersatu ini bukan sekedar kita mau cari harta. Kita bersatu ini bukan karena harta yang kita punya, tapi atas dasar tujuan yang satu, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, ulama itu pernah menyampaikan, mari kita lihat perumpamaan di dalam sebuah bangunan yang sangat luar biasa. Bangunan masjid. Ya. Masjid ini megah, kuat, luar biasa. Kenapa?
Tahu, tanpa kita sadari, masjid ini ternyata memiliki komponen yang berbeda-beda. Ada batu bata, ada semen, ada pasir. Mereka beda. Nah, tapi bersatu. Tujuannya apa? Membentuk sebuah bangunan. Batu bata tidak pernah menolak ketika dikasih semen dan pasir. Begitu juga pasir sama semen itu nggak pernah nolak ketika dicampur. Coba kalau kita lagi ngaduk semen tuh, semennya ngomong, aku tidak mau satu dengan pasir. Kira-kira yang pusing tuh palak pak tukang ya, mandornya apa lagi ya, tidak selesai kerja. Yang lebih pening lagi, yang punya proyek yang punya proyek, digawe kok tidak selesai tiap hari gaji jalan gitu kan, gaji jalan terus, proyek tidak selesai. Ternyata kenapa? Pasir tidak mau nyatu dengan semen. Gitu. Nah, repot jadinya, tidak jadi bangunan. Coba kalau tapi hebatnya pasir bersatu dengan semen. Kalau semen sendiri nggak akan kuat itu bangunan. Cobalah aduk semen aja, kasih batu bata tumpuk tuh, sampai kering, tendang tuh. Nggak usah ditendang, dudukin aja, jatuh, rosak. Tapi dengan adanya pasir bersatu mereka sehingga menjadi pelekat yang sangat kuat. Batu bata, kemudian cor. Ketika ngecor itu bukan hanya semen dengan pasir, ada kerikil lagi, ada besi lagi. Mereka bersatu, tidak mau berpecah belah sehingga menjadi bangunan yang kuat. Begitu juga umat Islam, beda suku kita, beda pulau kita. Bahkan sekarang beda pendapat ulama, ada yang mazhab Syafi'i, ada yang Hanafi, ada yang Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Malik. Berbeda. Tapi tujuan daripada mereka itu tetap sama. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara mereka perselisihan banyak perselisihan bukan sedikit. Ya, Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik berselisih dalam hal rezeki, gitu kan? Apa selisihannya? Imam Syafi'i bilang, kita nih cari rezeki, kita nih kalau mau dapat rezeki harus berusaha, harus bergerak, kita jemput rezeki itu. Kata Imam Malik, tidak perlu, kita duduk juga Allah bakal kasih rezeki kepada kita, gitu. Karena memang karenanya gurunya, jadi tingkatnya di atas daripada Imam Syafi'i. Oh, tidak percaya guru, lihat ya, saya kerja dulu. Imam Syafi'i pun kerja, dapatlah upah anggur, dibawalah kepada guru. Ini ya, betul kan aku dapat kerja, guru kan tidak kerja, tidak dapat apa-apa. Nah nih sekarang aku kasih untuk guru lah, dia bilang gitu. Makanlah sama Imam Malik, dimakan anggurnya nih, dimakan. Apa kata Malik? Dia aku makan anggur juga, tidak ada kerja aku dapat juga anggur. Berbeda, tapi tujuannya tetap sama kepada Allah. Walaupun beda, yang satu berpegang teguh bahwa tidak perlu usaha pasti akan dapat rezeki, yang satu juga tetap berpegang teguh usaha baru dapat rezeki, tapi ujung-ujungnya sama-sama makan anggur, ujung-ujungnya cuma bersatu juga, ujung-ujungnya ke anggur itu juga sama kayak kita. Walaupun kita beda, ada yang kunut, ada yang tidak, gitu kan, ada yang takbirnya di sini, ada yang sini, gitu kan, beda-beda. Sholatnya ada beda-beda, ada yang iftitahnya pakai yang panjang, ada yang pendek, gitu kan, beda-beda. Tapi ketika semua itu bersatu, insya Allah akan menghasilkan perdamaian, persatuan yang kuat. Berbeda, walaupun berbeda pendapat. Ada lagi yang Imam Abu Hanifah sama Imam Suyuti kalau nggak salah. Imam Abu Hanifah ketika ditanya salah satu imam itu, kenapa kamu tidak menikah? Kenapa kamu tidak menikah? Apa kata imam tersebut? Jawab, aku tidak menikah karena ilmu bisa akan mati disebabkan sesuatu di antara dua paha. Nah, imam yang satu lagi dia nikah, ditanya, kau kenapa nikah? Dia bilang, ilmu itu bisa hidup di antara karena sebab adanya sesuatu di antara dua paha. Beda-beda pendapat, yang satu mati tidak ada nikah, yang satu ketika cerai malam besoknya langsung nikah. Sama, beda pendapat tapi tujuannya sama. Dia bilang, aku tidak mau ilmu aku mati sebab aku kenal dengan perempuan, gitu. Aku tidak mau ilmu aku mati sebab aku tergiur dengan keindahan dunia. Tapi yang ini tidak, aku mau ilmu aku ini hidup sebab mereka.
Dan aku tidak mau nanti ketika aku mati dalam keadaan membujang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama itu siang istrinya meninggal, malamnya langsung nikah. Malamnya langsung nikah. Beda dengan yang lain, berpendapat beda. Tapi tujuannya tetap sama. Tidak ada dapat cerita Imam Syafi'i bertinju dengan Imam Malik, tidak ada. Bertinju dengan Imam Abu Hanifah sampai tidak tegur-teguran, itu tidak ada. Berbeda pendapat, tapi mereka tetap tujuannya satu, ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin." Walaupun nanti orang-orang kafir ini berusaha mempercah belah kita, banyak usaha orang-orang kafir nih. Termasuk dengan harta tadi, maka Allah katakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau dengan harta kita untuk satukan orang enggak bakal mampu. Habis harta selesai. Tapi kalau kita dengan cinta Allah, dengan cinta agama, kita akan bersatu. Maka Allah katakan sebesar apapun cara orang kafir ingin memisahkan kita, ya ayyuhan nabi hasbukallah, cukuplah Allah saja penolongmu. Sudah cukup Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Nah, tetap perkuat persatuan, tetaplah bersama mereka orang-orang yang mengikut kepadamu dari orang-orang yang beriman. Jangan hiraukan orang-orang kafir yang ngejek segala macam dan ini dan itu, memberikan persepsi-persepsi yang luar biasa. Ingat, kita punya penolong yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita punya saudara yang luar biasa yang harus kita jaga marwahnya, yang harus kita jaga kehormatannya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat, walaupun mereka kepepet, tapi tetap dia mendahulukan temannya, mendahulukan saudaranya. Ada sahabat mau sekarat, mau mati. Udah mau sakratul maut, pas perang, keluarganya datang bawa air, mau diberikan minum. Terdengar jeritan sahabat yang lain tak jauh dari sebelah situ. Apa kata dia? Jangan berikan minum kepadaku, tolong berikan kepada saudaraku yang di sebelah sana. Diantarkan sama saudaranya sebelah sana. Mau dikasih minum, dengar lagi yang di ujung, ada lagi sebelahnya rupanya. Ya, jangan kasihkan ke saya, kasih yang sebelah lagi lah gitu. Akhirnya diantar lagi. Ketika diantar dia lihat udah syahid, udah mati, udah meninggal. Kemudian balik kepada sahabat yang kedua, mereka pun sudah syahid. Kalau balik lagi ke yang pertama, kepada keluarganya yang butuh pun udah syahid. Bayangkan ketika kepepet mau mati sekalipun dikasih air minum, ketika ada saudaranya yang membutuhkan air minum, dia lebih mendahulukan saudaranya daripada diri dia. Itu yang sulit. Maka ulama katakan sedekah yang terbaik adalah sedekah di saat waktu kepepet atau waktu kita memang tidak punya apapun kecuali itu. Nggak punya sesuatu apapun kecuali itu. Makanya kalau orang punya uang 100 juta, sedekahnya 1 juta. Ada orang punya uang 100.000, tapi sedekahnya 50.000. Mana yang paling tinggi gitu? Tinggi yang 50.000. Kenapa? Dia punya cuma 100.000, kepepet. Harusnya 100.000 butuh untuk dia. Dia sedekahkan separuh daripada hartanya 50.000. Kalau yang 100 juta nggak separuh, cuma 1 juta. Paling berapa persen yang disedekahkannya di jalan Allah? Maka kita, sahabat itu seperti itu. Walaupun cuma punya segelas susu, kok ada orang lain yang misalnya dia ini pingin minum, haus, dia tetap mendahulukan orang lain. Dia tetap mendahulukan orang lain. Bahkan binatang sekalipun, air tinggal segelas. Dalam hukum fikih, kalau ada binatang yang dimuliakan, ini air untuk wudu, untuk minum. Bahkan kata ulama, sahabat dulu tuh lebih mementingkan hewan yang dimuliakan daripada dia, lebih baik mending tayamum daripada dia minum, daripada dia lihat ada hewan yang dimuliakan ini kelapa atau kehausan. Luar biasa. Keadaan kepepet. Walaupun cuma sekedar ini. Itu luar biasanya para sahabat radhiyallahu taala, orang-orang terdahulu. Nah, itu yang harus kita contoh. Untuk apa? Untuk menjaga perdamaian kita, untuk menjaga marwah daripada agama kita sendiri. Insyaallah semua bersedia. Alhamdulillah, inilah kajian kita hari ini, ayat 63 dan 64 tentang bagaimana Allah menyatukan daripada hati-hati orang yang dulu mereka tidak kenal siapapun, tapi sebab agama Allah,
sebab mereka tujuannya satu, cinta kepada Allah, akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala satukan sehingga yang asing menjadi keluarga. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita, cukuplah ketika ada suatu musibah, ketika ada orang-orang yang benci, ketika ada orang-orang kafir yang ingin merusak daripada agama kita, cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah saudara-saudara kita yang beriman, mereka sebagai teman kita sehidup semati dan nanti dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.